kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat kelakuan waktu, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas akhir mata kuliah akidah akhlak. Salawat berandaikan salam, marilah sama-sama kita jatuh kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaat beliaulah yang diharapkan yang masuk kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati ibu pembimbing, ibu dosen PTN, serta yang saya sayangi teman-teman yang akan menonton video ini. Untuk bersingkat waktu, kami akan memulai video kami ini yang berjudul metode dan pembelajaran akidah akhlak yang akan disampaikan oleh saya sendiri Aisyah Roma di sebelah kanan saya Rahmawati dan sebelah kiri saya Nirat Aini. Pengertian akidah dan akhlak. Akidah adalah secara bahasa kata akidah berasal dari kata akidah aqodah yang berarti terikat. Menurut terminologi, akidah merupakan semacam benang emas yang mengikat hati hamba. Kata akidah berakar dari kata aqodah yaqidu yang berarti menyimpulkan atau mengikatkan tali dan mengadakan perjanjian. Kata al-akhlak adalah suatu keadaan yang melekat pada jiwa manusia yang dari pandangan lahir perbuatan dengan mudah tanpa melalui proses pemikiran, pertimbangan, atau penelitian. Dan pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah dengan mengajar, dilakukan oleh guru dan pelajar dilakukan oleh siswa atau peserta didik. Dalam buku lain menjelaskan bahwa pembelajaran merupakan perpaduan antara dua aktivitas, yaitu belajar dan mengajar. Definisi belajar. Belajar itu ialah sebuah upaya yang dilakukan seseorang untuk meraih suatu perubahan pada dirinya, baik perubahan sikap, mental, tingkah laku, berpikir, dan lain-lain. Definisi mengajar. Pengertian mengajar dapat dipandang dari dua aspek, yaitu mengajar secara tradisional dan modern. Pertama, pengertian mengajar secara tradisional yaitu membelajarkan siswa atau murid di sekolah. Sedangkan pengajaran secara modern yaitu mengajar diartikan menyatakan bahwa pengajaran merupakan suatu aktivitas membimbing atau membantu, menolong seseorang untuk mendapatkan perubahan, mengembangkan keterampilan, sikap, cita-cita, pengetahuan, dan penghargaan. Hakikat pembelajaran. Dalam keseluruhan proses pendidikan, kegiatan belajar mengajar atau pembelajaran merupakan kegiatan yang paling pokok. Hal ini berarti bahwa berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung kepada bagaimana proses belajar mengajar dirancang dan dijalankan secara profesional. Ciri-ciri pembelajaran. Adapun beberapa ciri-ciri pembelajaran yaitu diantaranya: 1. Untuk membentuk anak dalam suatu perkembangan tertentu. Kedua, terdapat mekanisme, prosedur, langkah-langkah, metode, dan teknik yang direncanakan dan didesain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ketiga, materinya jelas, terarah, dan terencana dengan baik. Keempat, aktivitas anak didik merupakan syarat mutlak bagi berlangsungnya pembelajaran. 5. Aktor guru yang cermat dan tepat. 6. Terdapat pola aturan yang ditaati guru dan anak didik dalam proporsi masing-masing. Dan yang ketujuh, adanya waktu untuk mencapai tujuan pembelajaran. 8. Evaluasi, baik evaluasi proses maupun evaluasi produk. Konsep pembelajaran. Jadi yang dimaksud dengan konsep pembelajaran itu ialah suatu proses di mana lingkungan seorang secara disengaja dikelola atau diikuti untuk memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku tertentu. Jadi, bisa dikatakan bahwa konsep dalam pembelajaran akidah akhlak adalah suatu proses di mana seorang guru dengan sengaja masuk ke dalam dunia anak didiknya untuk bisa melakukan pembelajaran akidah akhlak dengan mudah, dan dalam melaksanakan pembelajaran akidah akhlak akan berlangsung dengan baik dan bisa menghasilkan suatu tujuan yang menentu.